tahu, saya nasionalis, saya tahu ini. Kalau ada paham tentang itu, nggak perlu saya buka kode etik di sini. Oke, kita lepas dulu yang itu. Tadi Anda berbicara tentang rasional dan juga kebangsaan. Sementara sekarang pihak yang Anda bela itu selalu mengklaim kalau bangsa ini milik mereka dan Saya nggak berperilaku pernah bela. seperti itu. Kenapa saya bela? Dengan cara Anda bernarasi seperti itu kan sama dengan Anda membela. Mana narasi pembelaan saya? Anda aja yang salah paham, nggak nangkep. Apakah ketika ada orang menuduh Habib Lutfi umpamanya sebagai aktor pemalsuan makam, yang mengatakan umpamanya si Bang Riki umpamanya. Saya tanya Bang Riki, mana buktinya ada pemalsuan makam? Yang saya tunggu itu adalah bukti. Ketika ada bukti, saya baru aksi. Sampai hari ini saya sampai sempat menghadiahkan 1 unit mobil, nggak ada yang bisa membuktikan itu. Keterlibatan Habib Lutfi secara faktual hukum. Apakah dianggap saya membela Habib Lutfi ketika saya meminta pembuktian seperti itu? Anda yang salah tangkap selama ini. Ada buktinya yang komen itu. Ada di VT saya katanya. VT semua itu narasi. Buzzer, influencer itu adalah pekerjaan saya. Dari tahun 2012. Semenjak saya studi banding di Suriah. Itu kerjaan saya. Saya tahu mana hoax, mana video editan, mana narasi, mana yang dasarnya dari asumsi, dilempar ke publik, dihitamkan, diputihkan. Saya tuh paham, nggak perlu diajarin kayak begitu. Saya hanya minta pembuktian, minimal ada acara-acara sesuai berdasarkan aspek hukum. Ada yang melaporkan Habib Lutfi nih, contoh nih, itu bisa jadi bukti penguat narasi-narasi yang di medsos. Habib Lutfi hari ini dilaporkan di Polda atau di Mabes Polri karena ada tindakan-tindakan asusila atau tindakan-tindakan pemalsuan makam umpamanya. Nah, itu saya ugemi. Hari ini 3 tahun loh kita hanya dibodohi tentang polemik-polemik yang akhirnya rugi semua. Merugikan semua. Lah saya ngejar pembuktian itu. Izin Nah, masuk ada sudah melebar, izin itu. masuk Bang Yatno. Bang Yatno izin masuk sudah ya, melebar ya. Bang Yatno Sudah melebar, izin ya. Silakan Kang Bargi. Ya. Iya, izin ya. Ini sudah melebar kemana-mana. Lanjut Bang Riki, lanjut. Mohon saya akan mengkerucutkan ke fokus pembicaraan tadi Bang Yatno ya. Katanya sudah berbuat sementara kalian ini sudah vonis. Kalian tidak berbuat atau sudah berbuat apa? Karena yang memproklamirkan adalah Bang Yatno sendiri, maka wajar dan wajib saya mempertanyakan dari apa yang diucapkannya. Kalau Bang Yatno sudah berbuat, saya lebih spesifik mohon dijelaskan. Perbuatan melaporkan ini adalah ranah hukum. Pelaporan ranah hukum apa yang Bang Yatno laporkan? Apakah pidana, perdata, atau apa? Silahkan. Jawabnya pendek-pendek aja ya Bang Yatno, jangan dengan narasi liar ya. Ini sharing aja, saya kasih tahu. Kami dulu itu atas nama lembaga, kebetulan saya itu lembaga, organisasi atau komunitas yang dinamakan adalah Cyber Anti Hoax atau Cyber NKRI yang terdaftar di Menkumham. Kita laporkan dulu seperti Rizik Syihab, karena sering mempolitisasi agama, penghinaan-penghinaan terhadap pimpinan, presiden. Ini dengan mempolitisasi agama itu yang kita lakukan. Di Mabes Polri kita laporkan, sama Siber Indonesia waktu itu zamannya ya masih bareng sama Bang Ade Armando sama Denny Siregar. Kita melakukan aksi-aksi itu, tetapi pelaporannya tidak secara personal. Saya melaporkan Rizik nggak bisa, harus lembaga itu, harus organisasi yang melaporkan. Jadi masyarakat yang minta, karena Rizik Syihab melibatkan banyak masyarakat ketika memprovokasi karena pengikutnya banyak, dianggapnya kan seperti itu. Oke, itu pidana atau perdata yang dilaporkan? Ya, pidana dong. Oke, pidana, baik. Kata siapa hukum di Indonesia pidana itu harus organisasi yang melaporkan, Bang? Oh, siapapun bisa melaporkan. Siapapun yang melaporkan bisa. Mau binada yang melaporkan organisasi atau komunitas bisa, perdata organisasi atau komunitas bisa semua. Baik. Cuman setahu saya Nama sebentar izin. Saya melihat perjalanan daripada Bang Yatno itu dari dulu, terutama penggiat medsos atau konten.
Nah, ketika melaporkan ini, apakah case-nya memang untuk dijerat secara pidana atau hanya untuk kebutuhan konten, menaikkan rating pribadi Pidana atau ada dong. endorse? Gimana pidana dong? Oke, pidana. Nah, ketika Konten pidana gimana ini sih? dilapor, sebentar, izin dulu. Kalau memang pidana yang dilaporkan, apakah yang dilaporkan itu sudah memenuhi unsur pidana? Oh iya dong, salah satu Siber Indonesia itu kan dulu kerjasama dengan kita. Banyak sekali dari organisasi yang melaporkan, salah satunya organisasi kami. Sebagai Kalau pensupport cyber melaporkan berarti infrastruktur. terkait dengan undang-undang IT ya, betul? ITE ya. Iya, iya salah Oke, satunya itu. baik. Kalau begitu Itu maksudnya untuk melaporkan, kriminal ya khusus. baik, baik. Untuk melaporkan kasus cyber atau undang-undang ITE, apa pembuktian yang dibutuhkan sehingga pelaporan ini bukan saja Nah, itu untuk publikasi, itu tapi memang untuk hak penyidik betul-betul itu, masuk bukan saya ranah pidana. menyampaikan. Iya Itu kan Bang urusan Yatno yang penyidik. melapor. Sebentar. Penyidik itu, Bang, saya udah makan asam garam yang seperti itu, pelaporan-pelaporan. Yang namanya pidana tidak hanya datang ke tempat, ke kantor kepolisian untuk datang melaporkan tanpa kita membawa data, barang bukti dan memenuhi unsur pidana. Nah, saya ingin cek and cek ini, apakah ketika Abang tadi mengatakan mengakui sudah melaporkan, saya ingin cek and cek kebenarannya. Apa yang dilaporkan pidana oleh Abang terkait ITE? Apa unsurnya yang Abang ajukan? Unsur ujaran kebencian lah salah satunya. Bang Riki, Sekarang ini saya mau nanya Bang Riki. sama Bang ini Riki yang monitor, ngomong Bang Riki. siapa Bang Riki? Bang Riki ini selaku siapa? Selaku apa? Bang Riki monitor, Bang Riki. Siap. Ini selaku Sebentar. apa? Riki ini Saya selaku apa selaku ini? yang mendengar narasi Anda tadi mengecilkan kami sudah berbuat Walah, saya apa, pikir dan Anda polisi. katanya Bang Saya Yatno pikir Anda sudah penyidik, asam garamnya Sebentar, tahu. Anda sendiri itu Betul. yang memproklamirkan diri, maka kami menanggapi hak dong. Loh, Ya toh? urusan Jadi urusan jangan sampai pembuktian, Anda ada menarasikan delik dan sesuatu lain-lain, tapi itu tidak ada urusan tanggung kami. jawab. Jadi itu namanya Tanggung hoax. jawab ini bukan tanggung jawab Anda, ini tanggung Saya jawab. di Ini adalah bawah cerita masih apa yang sudah kami mendengar. lakukan. Sebentar, jangan berbelit-belit dengan saya. Saya bukan orang yang bisa dibelit-belit kalau sedang diskusi. Kita fokus narasinya. Coba Anda Abang, on saya cam dengar deh. dari bawah. Niki biar enak. Abang mengatakan kamu ngikutin kalian saya lama, itu coba tidak on cam berbuat dulu. apa-apa. Sementara saya sudah aksi, sudah melaporkan. Yang namanya Niki, melaporkan coba ada kamu on dua cam dulu hal. deh. Saya tahu deh kamu kayaknya nih. Coba kamu on cam deh. Biar Buat enak. apa Kamu kan on malah cam om ngikutin kamu nih. keman? PT saya sudah jelas buat apa on cam om keman? Iya, Mau maksudnya on cam apa? aja biar enak kita ngobrol. Enak Gak gitu. udah Kewajiban, gelap, nggak ada saya kewajiban udah on gelap cam di di sini, kamarnya. nggak ada kewajiban, nggak ada kewajiban. Siapapun Oke, boleh. ya. Saya Sudah. hanya ingin mempertanyakan Itu hak saya ketika masyarakat saya sipil itu mendengar hak yang narasi sama. Anda. Ingin menganggap dirugikan, ada aspek hukum yang perlu kita adukan, kita buat aduan, Enggak, Anda tadi bicara laporan, yang namanya laporan itu sudah ranah hukum. Saya ingin uji kebenaran Anda, jangan sampai Anda membawa narasi tapi hoak. Ini nggak boleh seperti itu, apalagi Anda memponis. Kalian apa yang dikatakan Anda, atau Anda hanya sok-sokan bilang begitu. Sementara Anda tidak tahu progres hukum itu untuk melaporkan ITE itu apa unsur pidana yang harus dipenuhi. Anda paham? Untuk melaporkan undang-undang ITE seperti apa? Atau Anda itu datang ke kepolisian hanya untuk mencari pamor saja, bukan untuk menjerat orang yang sudah menista agama. Karena kaitannya tadi Anda dengan penistaan agama katanya. Ujaran kebencian, hoak, dan sebagainya. Nah, silahkan tanggapi apa yang sudah Anda sodorkan ke kepolisian. Oke, saya jawab. Tapi jangan marah-marah. Anda mestinya itu tahu. Tadi pertama ngikutin saya sudah lama. Si Berenkari itu sudah melakukan apa? Kami sudah melakukan banyak. Semua terdokumentasi ada di konten-konten saya, bisa dicek. Saya bilang, kamu menyalahkan saya. Terus Arya tadi bilang, kami sudah melakukan apa? Ya saya tanya, lah Anda itu melakukan apa Riki selama ini? Sama kelompok-kelompok itu lakukan apa? Kalau apa yang saya sampaikan di sini, masih panjang, silahkan. Kalau seandainya narasi-narasi yang saya sampaikan di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kamu klarifikasi dong. Kamu bisa tanyakan sama Mayor Brigjen Pol Suyudi yang sekarang jadi Kapolda. Waktu itu di penyidik beliau itu, kamu bisa tanya.
Sekarang jadi Kapolda Banten tuh beliau. Kamu tanya dulu waktu masih Kombesnya itu, Kombes Rosidi. Kamu bisa tanyakan di Dirut Pencegahan. Kamu tanya itu, Riki. Ya, banyak sekali dokumentasi saya. Bahkan SDM sekarang ini di Mabes Polri itu, Kombes Langgeng yang sekarang sudah jadi Brigjen Pol juga saya jadi saksi kok. Saya bisa mereferensikan semua kok. Ini ada tindakan-tindakan ketika kita mau membuat sebuah aduan atau laporan, entah itu perdata, entah itu pidana, entah itu pidana khusus. Ya, yang linknya, yang ranahnya itu ke Kominsus Polda, contohnya di PJM, Polda Metro Jaya umpamanya, ya, di PMJ. Contohnya seperti itu. Nah, ketika saya menyampaikan, lalu Riki sudah melakukan apa tentang Rizik, oknum-oknum Habib ini? Sudah. Nah, itu nggak usah muter-muter. Anda harus bisa buktikan Giliran juga. saya ya. Terlalu Ya, panjang silakan, Anda. terlalu panjang. Terlalu Lagi, panjang Anda. Udah sedikit Oke. lagi. Saya mau tanya, apa yang sudah dilakukan sama Riki? Jawab. Baik. Teman-teman, apakah yang dipertanyakan saya dijawab? Dia hanya sebuah cerita. Saya ingin membuktikan dia katanya sudah melaporkan ke polisi, artinya itu ranah pidana. Pidana murni yang terkait dengan undang-undang pasal yang dilaporkan. Dan kebetulan itu cyber atau undang-undang ITE. Nah, siapa yang dilaporkan oleh Anda dan apa unsur pidana yang Anda angkat sehingga sampai saat ini progresnya tidak ada. Jadi kalau hanya omongan tapi progresnya tidak ada, apakah kami harus percaya? Coba unsur pidana apa yang Anda laporkan tentang Habib Rizik? Tentang kaitan dengan pasal ITE. Silahkan. Oke, kamu ada handphone 2 nggak? Saya kasih referensi. Kalau suruh cari-cari data, mustahil lah. Ya, semua data-data itu udah lama. Maaf, saya sudah beberapa izin dulu, sebentar, izin dulu. Hal pidana yang saya laporkan saya masih ingat semuanya. Bahkan sekarang di Polres Tangerang saya sedang melaporkan 284. Sebentar dulu. Maksudnya kamu searching, kamu minta bukti. Sebentar dulu. Kalau ada orang yang menanyakan ketika saya menyampaikan, memproklamirkan, saya sudah melaporkan anu, ketika ditanyakan pasti saya jawab, saya terangkan. Karena saya masih ingat, Anda ketika dijawab saya harus mencari lagi. Gimana sih? Anda sebentar dulu. Astagfirullah. Sebentar bro, Wali Metro sebentar ya. Gantian narasinya gantian. Tadi nggak dipotong kok. Semua tahu laporan-laporan masyarakat. Sebentar. Tadi nggak dipotong sampean panjang. Makanya tadi sebelum saya naik, saya tanya waras atau tidak seperti ini yang terjadi. Saya seperti mendengar orang kurang waras. Secara psikologi aku udah tahu apa yang diucapkan kamu itu kedap semua. Nggak bisa membuktikan kamu. Ketika kalau saya harus mencari lagi, saya berarti nggak usah ketemu dengan Anda. Ini Anda yang menarasikan di sini, ketemu langsung dengan saya. Maka jelaskan oleh Anda di sini, bukan menyuruh orang mencari. Makanya Riki, kalau saya suruh ngudal-ngadul data dari 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Nah ini Riki ini sebagai apa? Kamu penyidik? Atau apa? Anda yang ngomong di sini. Kalau Anda ngomong, Anda yang harus mempertanggungjawabkan omongan Anda. Iya, Riki sebagai apa? Pertanyaannya Riki. Saya sebagai pendengar. Saya sebagai pendengar, ketika Anda berbohong, saya wajib memvalidasi omongan Anda. Berarti yang Anda omongkan di Komal ini tidak punya pembuktian, tidak punya kebenaran. Anda berbohong, melaporkan pidana. Yang namanya melaporkan pidana itu sudah mutlak hukumnya. Dan itu pasti harus ditindaklanjuti. Kalau konten semuanya itu sudah gantian Enggak mau gantian ngomongnya. Riki, kamu sebagai apa, Riki? Saya sebagai yang memvalidasi Anda, omongan Anda. Nah, kalau kamu ingin memvalidasi saya sebagai lembaga apa? Kamu penyidik kah? Kamu polisi kah? Aneh. Anda ngomong di koma, didengar oleh saya. Kalau kamu bicara di koma, kamu sudah saya kasih apa tunjuk, yang diomongkan oleh Anda itu kebenaran atau pembohongan? Saya tanya. Jadi Anda ngocol dari tadi itu bohong, nggak bisa nerangkan Anda. Ya sudah. Bohong ya berarti. Sudah, makanya kamu lihat kontennya, kamu searching, Sergi, kamu jangan menghindar.
Kamu bisa Saya share. sudah ketemu Yang dengan kedua, ya, Anda di sini. Anda terangkan Rizik minta ini yang data. dilaporkan apa Kamu minta tentang data, apa? Ricky, kamu minta data. Anda katanya Yang melaporkan Bang Yaki, Rizik. yang sudah distempel Anda dari Polda katanya Metro Jaya. melaporkan Rizik. Tunjukkan apa yang dilaporkan Rizik ini Iya, kepada Nur. kepolisian. Moderatornya centang biru semua dong, Pak Nur. Ini nggak bisa, Pak Nur. Gimana? Saya tunjukkan, Ricky. Saya tunjukkan. Kamu santai aja, nggak usah panik. Saya tunjukkan. Yang Aku panik harus nyari siapa? data-data dulu nih. Yang panik itu Apa saya Anda, cari? bukan orang yang panik, orang yang panik tuh. Udah. Yatno, Intinya ini Yatno. Arya, intinya Arya sekarang ini nggak bisa kasih bukti nyuruh searching, entah searching nanti terbukti atau Saya mau cari data. Assalamualaikum. Nah, sekarang kamu Waalaikumsalam saya nggak punya warahmatullahi bukti. Gimana sih? wabarakatuh. bukan kamu nggak bisa kasih bukti sekarang kan, nyuruh searching kan, gitu loh. Nggak. Gini loh, bukti itu begini, ada dokumentasi contoh berupa video di channel yang sudah saya upload, yang sudah saya unggah, atau bukti tertulis, contoh ketika kita membuat sebuah laporan atau aduan distempel oleh pihak kepolisian, ini adalah bukti laporan atau bukti aduan. Jadi gini loh, bukti yang diminta. Ini saya jelaskan Ricky tadi dulu. loh. Nah, kalau ini Anda mau minta data yang mana? Data yang sudah Anda tadi bicara katanya sudah melaporkan Tadi itu memancing tadi, Bang Arya. Tadi Anda memancing. Apa yang sudah kalian lakukan ini? Jawaban kami. Pengen tahu gitu loh. SDM ini SDM. Yo, Kalau saya ngomong itu bisa buktikan, cuman Anda itu cuma narasi doang. Mana buktinya? Gini. Arya mungkin bisa buktikan, tapi tidak di sini, tidak sekarang, ya kan? Maksudnya gini. Sekarang pun bisa. Saya buat aduan, saya melaporkan seseorang, saya kasih buktinya tertulis. Bukan itu. Stempel dari Mabes Polri, stempel dari Polda Metro Jaya, saya sudah buat beberapa laporan. Di narasinya itu Rizik Saya dan bisa buktikan Bahar semua. yang sampai laporkan tadi, dan Saya kami pernah melaporkan, menanyakan Rizky. tentang Saya pernah apa melaporkan pelaporan itu, gitu loh, tentang apa? Iya, saya itu udah ngomong. Saya sudah pernah melaporkan. Bukti tertulisnya ada, bukti di kontennya ada. Kamu Ya mau udah dibuktikan sekarang, Ricky? apa Rizik ini dilaporkan apa, tentang apa oleh Anda dilaporkannya? Ini Bang Riki tadi dia udah bilang ujaran kebencian kata dia kan. Oke, Ini baik bulat balik dari tadi sudah ada unsur-unsur ujaran kebencian kita laporkan. Ya, ujaran Ada dulu kebencian waktu ini provokasi ketika Anda datang ke COVID-19 kepolisian. kita laporkan Sebentar juga, sudah ada dulu. bukti-buktinya. Ya, kamu ini dari tadi ngomong terus. Kita itu yang apa Terus maksudnya? giliran saya ngomong kapan, Yatno, Pak nggak usah Nur, panik. Pak Nur yang terhormat, kalau Ini sumber mengajak daya- orang ini yang SDM diskusi, itu usahakan orang yang pintar, jangan orang bodoh seperti ini diajak diskusi. Aduh, malu Yang kamu ada Yatno. kan- Ini di publik Yatno, banyak yang melihat ini. Diskusi itu 530 ada orang aturan ini. mainnya. Baik. Sekarang ganti saya lagi dengan Yatno ya. Bentar. Tolong Yatno itu Instruksi buat dibenerin, Pak Nur. Centang biru semua Pak Nur, nggak bisa mute ini. Pak Nur biasa kok. Pak Nur senang ini. Cara-cara seperti ini senang Mbak Nur ini. Mbak sampean disungkani wong akeh, Mbak. Tertibno sing apik gitu loh. Jadi ono buah gitu loh, Mbak. Itu ada moderatornya. Saya cuma Sebentar, berpesan sebentar, begini Yatno, ini Centang biru ada semua ya. 519 orang Saya ingatkan penonton. lagi Pak Nur, jangan Malu sampai kamu, orang Yatno. bodoh diajak diskusi. Itu melanggar aturan main itu. Silakan. Sudah. Biar dilanjutkan. Emang gampang melaporkan ke kepolisian? Jangan-jangan Anda itu hanya untuk publikasi, mencari konten. Ricky, kamu itu Yang katanya, namanya ke kepolisian kamu di sini tuh hadir diterima. sok intelektual, Iya, Oke, Mas, diam saya dulu, tanya, Yatno. laporan Yatno. Anda bentuknya LP atau pengaduan? Saya tanya. aduan. Hah? Aduan. Pengaduan Laporannya berarti berbentuk aduan. baik. Aduan berarti kalau pengaduan Anda sendiri sudah memahami bahwa unsur pidananya tidak memenuhi, betul?
Ya tahu dah, kan harus diuji dulu gimana sih? Kok saya Oh yang nggak mutlak? bisa. Kalau pidana itu mutlak. Penyidik yang nanti bisa menemukan Dengerin. Kenapa harus dulu, ada karena perbedaan intelektual tapi pengaduan? nggak ngerti Dengerin hukum. dulu. Nah ini takut dia. Kalau sudah bab ilmu dia takut. Yang namanya Ini gimana? pelaporan itu, terus. Bukan kok Ayo. Dengerin dulu penjelasannya, bisa diskusi nggak sih kayak gini nih? Panik. Izin nggak bang? Sejak kapan? Oke, sekarang gini. Ini Ayo, saya sekarang satu menit. Satu persatu ya. Satu menit. Halo. Orang itu dipastikan nggak ada delik hukum sejak kapan, Ricky? Jangan so intelektual deh masalah hukumnya. Dengerin. Assalamualaikum. Yang Saya namanya dari- sudah memenuhi unsur pidana bukan pengaduan, tapi itu LP. Bang Riki, izin Bang Berarti Riki. Anda dengan sebentar Bang Onga. Kalau Anda melaporkan secara pengaduan, Anda itu hanya publikasi, hanya masukin aja ke kepolisian, mau dilanjutin, mau tidak, terserah. Unsur pidananya Anda sendiri tidak tahu kuat dan tidaknya sudah memenuhi atau Gini, belum. Ricky. Kenapa bisa Saya diterima jawab, pengaduan? Kalau saya melaporkan sesuatu, unsur Saya pidananya jawab, sudah Ricky. dipenuhi. Jadi kan biru semua. Saya nggak bisa mute nih. Kalau rame nggak bisa mute. Dibirukan semua moderatornya. Ricky, saya jawab, kamu jangan terocos terus sok intelek, kamu tahu hukum ya. Begini Ricky ya. Kamu juga Orang nyerocos orang terus, mau Arya. melaporkan Yang mau nyerocos melaporkan siapa? sesuatu. Yang nyerocos Ricky, siapa? orang itu mau melaporkan sesuatu itu bisa diproses berbentuk LP atau aduan, itu yang tahu adalah yang mengarahkan. Sebentar, Arya, sebentar, Gus. Gitu Begini, disinyalir pelaporan itu palsu dan sekarang sampean satu kolam dengan Rizik Sihab. Ini yang kami perhatikan. Nah, ya kan? Jadi kalau memang sampean melaporkan Rizik Sihab dan Bahar Wes, Smith, intinya gini, sekarang kamu sampean nggak satu kolam dengan melakukan mereka. Kamu tidak melakukan Tadi Atno itu Kamu arahnya tidak ke melakukan asumsi apa-apa dia. itu Sedangkan ketika ada Mas Riki provokasi tadi, Rizik Sihab itu. dia Anda nggak melakukan apa-apa, Sebentar, cuma sebentar. gedabu saja. Tadi Mas Riki Nggak ada menjelaskan bukti secara sampai sistem. melakukan sesuatu. Kalau kami sudah banyak, Anda Tapi nggak ada bukti Atno itu. ini hanya asumsi dari Sumber tadi. daya Coba. rendah, SDM rendah ini udah. Bukan masalah Coba. Anda nggak melakukan apa-apa. Bukan laporan nggak bisa. Udah. Dan itu yang gantian. pelaporan Ngerti yang hukum mana? aja, Sekarang nggak sampai apa, satu nggak kolam. melakukan apa-apa. Banur, tertibkan satu persatu tuh Banur. Saya dulu Banur sebentar. Ya, Saya ada saya yang- tertibkan. Anda itu nggak melakukan apa-apa, jangan so intelek di sini. Sebentar. Ini siapa lawan siapa sekarang? Assalamualaikum Bang Arya. Ayo. Oh ya, sebentar, saya tata sebentar. Saya dari Padang. Nah, dari orang Sumatera Barat nih. Saya mau tanya nih, Bang Arya tadi mengaku udah melakukan ya, tapi bukan secara pribadi dengan organisasi. Yang saya tanya secara pribadi, Bang Arya apa yang Bang Arya lakukan secara pribadi loh, bukan secara organisasi. Tadi kami loh, dia yang diminta sama Bang Riki tadi juga nggak dibahas sama Bang Arya. Apa kelanjutannya, apa bukti konkretnya, bukan data yang diminta Bang Riki, itu bukan data yang dimintanya. Yang dimintanya apa bentuk jadinya gitu loh. Setelah dilaporkan sama Bang Arya, apa tindakan polisinya, ada nggak tindak lanjutnya? Kalau nggak ada tindak lanjutnya, benar nggak itu ada laporan apa enggak? Kan gitu Bang Riki yang disampaikan Bang Riki. Ya udah itu aja saya. Nah tolong jawab Bang Arya. Silakan jawab, buka mute-nya. Bisa saya jawab ya. Oke, paham saya. Kalau untuk secara pribadi, kami sudah lakukan itu, mengkanter, mengeluarkan buzzer-buzzer, para influencer. Dulu kita punya tim juga ya, orang-orang YouTuber ya. Ada sekitar berjumlah 60 orang. Kita lakukan pengkanterisasi. Mengkanter dari narasi-narasi ujaran-ujaran kebencian. Terus ada propaganda, provokasi ketika ada Natal, contohnya. Rizik Sihab dia memprovokasi gereja-gereja akhirnya di sweeping pas Natal di mal-mal di sweeping. Itu secara pribadi kami lakukan counter pencegahan. Jadi secara pribadi buktinya ada di mana? Buktinya semua ada di konten. Semua resiko-resiko itu kita lakukan. Digerebek sama orang-orang FPI ya sudah sering. Ada di YouTube semua tuh, Anda bisa lihat. Ini secara pribadi nih, bukan organisasi. Kalau organisasi ini wadah yang saya buat ketika ada sesuatu kita bisa berkontribusi membuat aduan-aduan yang seperti saya diskusikan tadi sama Riki. Cuman ternyata Riki kan nggak tahu hukum, dia hanya sok intelektual.
Dipikir aduan itu Tidak usah berasumsi ya, ini sok paling pinter Yatno. Jadi aku nggak segan lah, sama kamu. faktanya kalian cuma ngelawan Aku diskusi nggak segan saya lagi sama kamu. Pak Nur, jadiin moderator itu masa moderator nggak ada centang birunya, nggak fungsi jadi moderator. Masa cuma gimana diskusi sih? sama Arya semuanya aja pada emosi Dicentang kalau biru semua dong. Yang emosi dari tadi itu siapa Aku lu, dari Yatno? tadi nggak emosi malah ketawa-ketawa. Aku melihat wali medsos. Sekarang siapa? ilmu Ganti si siapa Yatno sekarang? ini seperti itu. Aku malah ketawa-ketawa. Aku dari tadi. Sekarang gantian siapa lawan wali medsos? Nggak berisi. Siapa yang melawan wali medsos sekarang? Astagfirullahaladzim. Ini yang Siapa namanya yang Jangan boleh dua. digilir aja, Sebentar, Pak izin Nur. dulu. Digilir aja Sebentar. siapa aja Sebentar, boleh. ya. Sebentar. Pertanyaan buat Bang Alien aja Sebentar. ya. Bang Alien dari tadi pengen bertanya mungkin Bang Alien. Bang Ini Alien, dibirukan oke. semua dong Pak Nur moderatornya. Aku nggak bisa apa-apa, moderator masa nggak berfungsi. Ingat dibirukan kalau semua. menghadapi Dibirukan Yatno, semua. jangan dibawa digeser topik ya. Dia keinginan dia kemana-mana capruk itu keinginan dia. Ingat jangan digeser topiknya. Ricky, bisa katanya kan, kamu Bang? paham semua, ternyata tendensi kamu Kalau kebencian dulu sama menghadapi saya. Usah kemana-mana ya, jangan Yatno. dikabulkan. Kamu Udah, asumsi tetap terus fokus. dari tadi. Biar Tetap mereka fokus. berdua Ricky, so aja, biar intelektual mereka berdua kamu. aja. Biar. Satu-satu. Kamu lo nggak coba ngerti apa-apa, satu-satu. kamu tuh aduh, saya anggap SD rendah kamu. Kayak nggak di pasar. Satu-satu saudara. Kamu on cam nggak berani, apa nggak berani? Nggak bisa mute masalahnya. Dari tadi masalah kan personal. Yatno tadi mengatakan bahwa personal yaitu si Ricik pun juga. Tapi ketika kita membicarakan masalah kajian nasab, itu general, itu semua. Karena di situ poinnya adalah ketersambungan. Nah, jadi masalah ketersambungan itu ya otomatis semua yang orang yang arahnya itu taubedillah otomatis itu kena semua. Tidak memandang orang itu baik ataupun tidak. Karena ini sifatnya adalah keturunan. Nah, itulah yang dikaji selama ini. Jadi tidak ada tendensi kebencian apapun terhadap klan ini, tidak ada. Yang kita tanyakan selama ini adalah ketersambungan selama ini. Toh mungkin tadinya itu maksudnya respon dari sebuah pengakuan, tapi pengakuan itu tidak mencerminkan apa yang dia aku. Paham nggak yang saya maksud ini? Pengakuan tapi sikapnya ataupun perilakunya itu tidak sesuai dengan tokoh yang dia akui. Nah, itulah yang menimbulkan trigger untuk meneliti apakah klan ini tersambung dengan orang yang selama ini kita muliakan di dunia ini. Itulah awalnya di situ. Jadi bukan masalah kebencian, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, bukan itu awalnya. Jadi ketika semua itu terus diteliti, menyasar ke semuanya, ya itu sah-sah saja. Karena itu sebuah penelitian, tidak ada yang dilanggar di situ. Nah, responnya harusnya kalau merasa dia orang yang memang benar-benar ketersambungannya, suguhkan datanya. Nih loh, Ai, saya punya data ini, ayo kita adu. Itulah diskusi. Diskusi itu untuk menuju suatu titik ketika ada dua data yang berbeda. Beda dengan dengan debat. Debat mah bisa dikatakan untuk memperkuat argumentasi kita. Itu debat. Tapi kalau diskusi itu sifatnya untuk menentukan titik kebenaran. Tapi kalau debat adalah kita berargumen sekuat mungkin dengan dalil kita untuk mempertahankan dalil kita supaya menang. Itu debat. Lah Anda selama ini mau debat apa mau diskusi? Itu loh yang kita pertanyakan sekarang. Jadi jangan sampai kita itu ngawur dalam berdiskusi itu. Keluar dari topik yang ada.
cobalah dewasa dalam berpikir. Kalau kita menentukan suatu titik kebenaran, yo monggo legowo masing-masing, pihak Habib maupun pihak Imam. Ya, mungkin nanti kita nanti saya catat lagi. Silakan Mas, apa sih Arya? Oke, saya jawab kalian. Oke, monggo. Makanya dari awal itu diskusi itu tadi saya tanya, ini mau bicara nasab atau masalah perilaku? Jawabannya tadinya nasab ke perilaku, akhirnya saya jawab tentang perilaku. Nah, kalau Anda mau diskusi dengan saya yang ilmiah tentang nasab, ya saya akan jawab. Anda mau pertanyakan apa, mau diskusi apa dengan saya? Mau nasab yang dikaji sama Imaduddin, ayo kita diskusi. Artinya jangan begini, mentang-mentang ada sebuah yang namanya kajian tesis, lalu Anda yakin itu sebuah kebenaran, sedangkan kebenaran itu sendiri harus diuji. Betul nggak ini, bener nggak ini gitu. Terus harus ada hak yang menghakimi. Hakim tertinggi siapa ini yang apa? Ketika ada kajian tesis yang dianggap benar ini setelah dikaji, apakah itu betul benar? Sampai hari ini aja PBNU masih menolak, MUI menolak. Semua unsur-unsur tidak ada statement PBNU menolak. Ya artinya tidak mensohihkan dari apa yang diteliti oleh Imaduddin. Makanya Arya, kalau berkata itu kalimatnya ditata dulu supaya nanti asumsinya tidak liar. Anda berkata aja pakai asumsi, gimana sih? Kok asumsi? Saya itu minta pembuktian. Enggak, sebentar. Tadi Anda mengatakan PBNU menolak. Itu kapan statement itu muncul? Kok Anda ya saya rasa begitu? Salah satu tokoh figur ya dari PBNU yaitu Kiai Miftahul Apakah Akhyar. itu bentuk dari suatu institusi? Itu bentuk dari ormas? Itu salah satu, walaupun tidak mengatasnamakan PBNU. Enggak pernah ada dari PBNU siapapun yang menolak. Itu menunjukkan saya diskusi dengan siapa, jangan keroyokan. Saya diskusi dengan siapa, jangan keroyokan. Ayo dengan saya. Ini sama saya. Ayo turun semua biar dengan saya berdua. Saya dari ingin tahu ini sampai di mana. nih kalau ngobrol sama Arya aja, aduh keroyokan terus. Gedein. Takut kalah ya? Host. Panik. Masalah keroyokan.